Halo guys, kembali lagi di TM Gadget ID. Hari ini saya akan bahas soal sebuah smartwatch dari Viata, yaitu Fitme U. U atau U. Spellnya gimana? Lebih enak kayaknya Fitme U. Dan sebenarnya saya ada satu produk lagi, yaitu sebuah TWS dari Viata. Ini produknya sebenarnya mau saya bahas duluan, sesuai dengan permintaan kalian juga. Tapi sayangnya ada problem, ada masalah dengan TWS-nya. Jadi saya belum bisa review, saya pending dulu. Dan akhirnya hari ini saya reviewnya soal smartwatch dulu. Smartwatch ini adalah salah satu smartwatch dengan fitur terlengkap di kelasnya yang pernah saya review. Salah satunya seperti bisa menjawab panggilan telepon. Bukan hanya menjawab panggilan telepon, tapi kita bisa teleponan pakai smartwatch ini. Ini nanti bakal kita bahas, tapi sebelumnya kita lihat dulu spesifikasi dari smartwatch Fitme U dari Viata ini. Oke, seperti biasa kita bahas dulu dari isi dalam kotaknya. Untuk paket pembelian standar aja, satu unit smartwatch beserta strap silikon hitam, kabel charger magnetik, dan buku manualnya. Sayangnya dalam paket pembelian tidak disertai anti gores untuk layarnya. Oke, sekarang soal desain, bentuknya saya nggak banyak bahas ya, karena saya rasa kalian sudah familiar lah ya. Entah kenapa desain kotak seperti ini selalu nggak bosan-bosannya dipakai. Desainnya kelihatan mewah ya, secara bobot benar-benar ada perubahan yang lumayan. Fitme U ini lebih berasa ada bobotnya ya, mungkin karena sebodinya ini terbuat dari alloy. Di sampingnya ada tombol bulat untuk on-off layar atau bisa kita gunakan untuk kembali ke home atau tampilan watch face. Strapnya juga nyaman di kulit, selama saya pakai hampir semingguan ini nggak ada masalah iritasi ataupun gatal-gatal. Dari kaca layarnya juga terlihat mewah karena menggunakan 2,5D curve. Kalau diperhatikan kacanya ini melengkung sampai ke samping-sampingnya. Karena itu sangat disayangkan karena tidak ada anti gores dalam paket pembeliannya. Overall secara tampilan Fitme U ini udah kelihatan mewah. Oke, kemudian kita masuk ke bagian layarnya. Nah, ini yang saya suka. Secara panel kontrasnya itu terlihat bagus. Hitamnya udah cukup pekat seperti panel IPS. Untuk touch sensornya udah responsif dan smooth. Selama pemakaian saya dalam mengakses menu, mengatur fitur-fitur, gak ada delay-delay yang mengganggu. Ukuran layar Fitme U ini udah terasa lega, 1,69 inci. Tampilan menu-menunya juga dibuat lebih segar. Apalagi menu bagian depannya udah konsep honeycomb seperti jam mahal. Tapi kalau kalian nggak suka, bisa kalian ganti jadi tampilan grid seperti ini. Smartwatch ini juga punya watch face yang bisa diganti-ganti. Defaultnya di smartwatch ini ada 4 gambar. Dan bisa kita custom dan edit lagi watch face tambahan di aplikasi David. Nah, aplikasi David ini nggak saya jelasin lagi ya, karena sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Intinya smartwatch ini terhubung ke smartphone lewat aplikasi David ini. Tinggal kita install aja dari Google Play atau Play Store. Tinggal kita koneksikan ke Bluetooth handphone dan di pairing seperti biasa. Oke, seperti yang saya di awal bilang tadi, smartwatch ini bisa dipakai buat teleponan, tentu dengan koneksinya lewat Bluetooth. Jadi di bodi smartwatch ini ada lubang speaker untuk output suara dan mikrofon untuk suara si pembicaranya. Hasil suaranya sih menurut saya udah cukup kedengaran jelas. Oke, kalian coba dengarkan aja sendiri. Tes, tes, 1, 2, 3. Seperti biasa ini tes telepon dengan output speaker dari smartwatch-nya Viata Fitme U. Saya ada tes beberapa kali untuk teleponan. Output suaranya kedengaran besar dan cukup jernih. Sebenarnya fitur seperti ini jarang-jarang saya pakai kalau lagi ramai, karena pembicaraan kita bakal kedengaran orang sekitar. Gitu aja sih. Gimana menurut kalian? Dan ini tes suara output mikrofon dari Fitme U. Tes 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes, mari kita berhitung. Saya nggak tahu mau ngomong apa lagi. Asal ada suara aja yang bisa mewakilkan hasil output dari mikrofonnya. Kalian nilai aja sendiri. Untuk kondisi di tempat saya, ruangan B, ini saya rekam langsung dari kamera, jadi kalian juga bisa dengar suasana ruangan. Oke, fitur teleponan seperti ini biasa saya pakai untuk saat-saat tertentu saja.
karena fitur seperti ini pasti boros baterai. Untuk baterainya sendiri 220 mAh. Saya pernah cobain di sisa baterai 10%, fitur teleponan ini tidak bisa bekerja karena harus dicas dulu. Ngomongin soal baterai ya, untuk pemakaian normal saya itu sekitar 6 harian lah. Pengecasannya selama 1 jam dari baterai 26% naik jadi 78%. Dan kurang dari 2 jam udah full dan siap digunakan. Untuk fitur dan menu lainnya sama seperti smartwatch pada umumnya. Ada sensor kesehatan seperti detak jantung, oksigen darah, ada tambahan lagi yang mengukur tekanan darah, ada musik player, ada alarm, cuaca, stopwatch, pengingat gerak, dan lain-lain. Setiap menu-menunya juga punya record dan info-info yang lengkap dari setiap aktivitas keseharian kita. Untuk fitur olahraga tentu saja ada, tapi di smartwatch Fitme U ini memang tidak sebanyak brand-brand lain yang berlomba memberikan mode olahraga sebanyak-banyaknya. Ada yang sampai 90, bahkan ada yang sampai 100 mode olahraga. Sampai bingung sendiri pakainya, yang ada malah gak satu pun yang kepakai. Emang dasar malas olahraga. Mode olahraga dalam Fitme U ini adalah mode olahraga yang umum-umum aja, seperti walking, running, cycling, skipping, badminton, basketball, dan football. Walaupun memang nggak sebanyak brand lain, saya rasa mode yang 7 ini udah cukup lah ya untuk keseharian olahraga kita. Oke, saya rasa itu aja ya yang bisa saya bahas soal Fitme U ini sesuai dengan pengalaman pemakaian saya. Untuk harganya saat ini adalah di Rp689.000. Ada warna lain, Pacific Blue, dan warna hitam yang saya bahas ini. Soal cocok atau enggak, balik lagi ke kebutuhan kalian. Pingin cari yang murah, tampilan kece kayak smartwatch mahal, layar bagus, touchscreen-nya responsif. Pingin yang bisa teleponan atau ingin olahraga sambil pamer. Ya udah, pilih aja Fitme U. Saya Trio Moses pamit, kita ketemu lagi di video selanjutnya. God bless. Besok olahraga dah.